Berikut ini adalah cerita horor yang berjudul KKN Horor di Desa Pocong Sragen. Namaku Rizal. Aku adalah mahasiswa kedokteran dari Jogja. Kami kelompok KKN memilih desa kecil di Sragen, Jawa Tengah untuk program pengabdian masyarakat selama sebulan. Katanya, desa itu masih sangat tradisional. Banyak orang tua yang percaya pada roh dan alam gaib. Jangan nekat masuk ke ruangan belakang, kata Pak Lurah saat kami tiba. Itu bekas rumah tua, tempat penyimpanan barang lama. Aku tersenyum. Pasti cuma debu dan laba-laba ya, Pak? Pak Lurah tidak tersenyum. Kalau kamu lihat mereka, maka kamu akan tahu kenapa kami tidak mau sentuh tempat itu. Kami tinggal di rumah besar bekas lurah lama, sebuah bangunan kayu 2 lantai yang sudah jarang dipakai. Malam pertama, semua normal. Tapi saat Denny pergi ke kamar mandi tengah malam, ia melihat 2 bayangan putih di balik tirai. Ada apa? Kenapa? Lo pucat? Denny menjawab serak. Aku lihat 2 sosok di kamar mandi. Seperti pocong, menatapku. Menunggu sesuatu. Aku menahan napasku. Lo mimpi buruk? Pasti. Capek. Tapi Nia datang ke kamar pagi itu dengan muka murung. Lo lihat juga. Aku mimpi kalau mereka sedang menangis di sudut kamarku. Ada bau anyir, darah, dan kain basah. Aku mulai merinding. Ini baru hari kedua, dan mereka sudah mulai menunjukkan diri. Malam kedua di desa itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku, Maya, Denny dan Nia sedang duduk di ruang tengah penginapan sederhana kami, membahas rencana kegiatan KKN besok pagi. Tiba-tiba, BRAAA, suara pintu kamar mandi tertutup sendiri. Padahal tidak ada angin, dan tidak ada siapa-siapa di dalam. Maya langsung menegakkan badan. Ada apa? Denny menatapku serius. Aku yakin, tadi malam, aku lihat mereka lagi di cermin. Aku mengeret-keret otakku. Lo mimpi buruk lagi? Ia menggeleng pelan. Enggak, aku masih sadar. Aku baru saja mau cuci muka. Lalu dari belakang, 2 sosok putih berdiri di cermin. Menatapku, tidak bicara. Tapi sorot matanya sedih. Nia menahan napas. Mereka pocong kembar? Ya, aku mulai merasa seperti jika udara dalam rumah semakin tebal, bau anyir tanah basah menyusup masuk. Padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Beberapa jam kemudian, saat kami sedang mencoba tidur, Maya mendadak bangun. Ada bau aneh, katanya pelan. Bau busuk, seperti kain kafan yang membusuk. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Dari celah bawah pintu, aku melihat 2 bekas tapak kaki basah, berjajar rapi, seolah-olah seseorang berjalan dengan tenang, lalu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menelan ludah. Ini bukan cuma sugesti. Lalu dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan pelan. Kami tidak ingin ganggu kalian. Kami hanya ingin pulang. Aku menutup mata, lalu kutuangkan air doa ke lantai, melanjutkan dizikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya, bekas tapak kaki itu menghilang, tapi bau busuknya tetap ada. Esok paginya, aku menemui Pak Lurah Slamet di balai desa. Ada apa? Tanyanya prihatin. Aku menjawab, saya dan teman-teman melihat sesuatu. Dan bau busuk dari ruangan terlarang itu, entah kenapa, semakin kuat. Pak Lurah diam sejenak, lalu ia berkata, itu adalah tempat mereka tinggal, arwah sepasang kekasih, yang meninggal karena wabah. Jasad mereka tidak dikubur secara layak. Karena itu, mereka mencoba pulang lewat kalian. Aku menatap matanya, lalu bagaimana caranya agar mereka tidak terus datang?
Pak Lurah memberiku secarik kertas kecil. Bacalah ini kalau kamu merasa mereka dekat. Ini adalah doa penuntun arwah. Aku menerimanya ragu-ragu. Kenapa Bapak tidak pernah bicara tentang mereka pada warga? Pak Lurah menatapku lurus. Karina, kalau kita bicara, maka mereka akan percaya bahwa kita takut. Dan kalau mereka percaya, maka mereka akan terus mencoba masuk. Aku menatap langit-langit kayu usang di balai desa. Lalu kutambahkan dalam hati, ini baru hari kedua, dan mereka sudah mulai menempel. Aku pulang ke penginapan dengan kepala penuh pikiran. Dari balai desa hingga rumah besar tempat kami tinggal, aku merasa seperti jika sesuatu sedang mengikutiku. Dan saat sampai di depan pintu kayu usang, aku menciumnya lagi. Bau busuk yang tidak bisa dijelaskan, seperti kain basah yang sudah membusuk, atau mayat yang tersimpan lama. Lo dengar juga? Tanya Maya saat aku masuk ke ruang tengah. Aku menatap matanya. Iya. Bau itu semakin kuat. Nia menepuk bahuku. Tadi pagi, Denny bilang ia melihat mereka lagi. Di jendela belakang, pocong kembar itu berdiri di sana, menatapnya. Aku menegakkan badan. Mereka tidak pergi begitu saja. Mereka ingin sesuatu. Maya menjawab pelan, tapi bukan untuk menyakiti kita. Aku bisa rasakan itu. Mereka hanya ingin pulang. Aku mengeret-keret otakku. Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa mereka sebenarnya dan kenapa jasad mereka tidak dikubur secara layak. Beberapa jam kemudian, aku dan teman-teman menuju ruangan terlarang di penginapan itu. Tempat yang selama ini tidak boleh dibuka oleh warga. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada jendela, hanya sebuah gembok tua yang tampaknya belum dibuka bertahun-tahun. Denny menoleh padaku. Kita beneran mau masuk? Aku mengangguk. Kalau kita tidak tahu asal-usul mereka, maka kita tidak akan bisa melawan mereka. Lalu kutuangkan air doa ke gembok itu, membacakan di sikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat, cepat, sampai akhirnya gembok itu terbuka sendiri. Ruangan itu gelap, udara dingin menusuk tulang. Di dalamnya hanya ada sebuah meja kayu lapuk, beberapa kotak kecil berdebu, dan selembar foto usang di sudut meja. Foto sepasang kekasih. Wajah mereka murung, matanya kosong, tapi sorotnya menyedihkan. Aku membuka kotak itu. Isinya adalah surat-surat cinta yang belum sempat dikirim. Beberapa kain putih bekas pembungkus tubuh, dan sebuah surat dari tokoh desa lama. Kami tidak bisa biarkan mereka dikubur, karena kalau mereka dikubur, maka janji itu akan rusak. Janji antara desa dan alam. Aku menahan napasku. Ini centeng. Apa? Maya menatap foto itu lama. Mereka masih mencoba pulang. Lalu dari balik pintu yang mulai menganga, aku mendengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Tapi kali ini bukan hanya satu pasang, melainkan dua. Berjalan bersama, seolah-olah mereka saling pegang tangan. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut mataku, aku melihat dua siluet putih berdiri di lorong. Menatapku, menunggu. Saat malam menjelang, aku menemui Mbah Marno, tokoh spiritual desa. Ia sedang minum teh hangat di bawah pohon randu besar. Ada apa, Narizal? Tanyanya tanpa menoleh. Aku duduk di seberangnya. Saya dan teman-temanku masuk ke ruangan itu. Kami lihat foto mereka. Surat cinta, bekas kafan. Tapi, saya tahu apa hubungan semua itu dengan pocong kembar. Mbah Marno diam sejenak, lalu ia berkata, mereka adalah sepasang kekasih yang meninggal karena wabah. Tidak ada yang berani sentuh jasad mereka. Jadi warga hanya membungkusnya dengan kain putih dan menyimpannya di ruangan itu
Selama bertahun-tahun, mereka tidak punya tempat pulang. Aku menatap matanya. Lalu kenapa mereka muncul sekarang? Mbah Marno menjawab, karena kalian datang. Karena kalian bisa melihat mereka. Dan karena kalian adalah penjaga kisah ini. Kamu harus bawa mereka pulang. Kalau tidak, maka mereka akan terus mencari jalan. Aku menegakkan badan. Bagaimana cara membawa mereka pulang? Mbah Marno memberiku secari kertas. Bacalah ini di makam mereka. Tapi kamu harus tahu lokasinya dulu. Aku mengerat-kerat otakku. Di mana jasad mereka sekarang? Mbah Marno menatapku lurus. Itu yang harus kamu cari. Karena kalau kamu berhasil temukan mereka, maka mereka bisa istirahat. Tapi kalau gagal, maka kamu akan menjadi milik mereka. Aku menatap lenggit-lenggit kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, ini baru hari ketiga, dan mereka sudah mulai percaya. Padaku, aku pulang ke penginapan dengan kepala pusing. Setelah berbicara panjang dengan Mbah Marno, aku tahu satu hal. Pocong kembar itu bukan musuh. Mereka adalah arwah yang tersesat, yang haus akan doa, dan mereka butuh jalan pulang. Saat sampai di rumah besar tempat kami menginap, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bau anyir tanah basah menyengat hidungku. Tapi kali ini, bau itu tidak hanya dari ruangan terlarang. Ia menyusup ke seluruh rumah. Lo juga merasakan? Tanyaku pada Nia saat masuk ke ruang tengah. Nia mengangguk. Ya, dan Denny. Dia kedekuten, setengah mati. Aku menoleh ke sudut ruangan. Di sana, Denny duduk termenung, memandangi lantai kayu usang. Ada apa bro? Tanyaku. Denny mendongak. Gue gak bisa tidur. Mereka datang lagi. Malam tadi, pocong itu berdiri di dekat gembok pintu. Menyentuhnya. Seperti jika mencoba masuk. Aku menegakkan badan. Tapi mereka tidak menyentuh lo? Denny menjawab pelan. Enggak. Tapi Maya, dia melihat mereka lebih dekat. Aku langsung menoleh ke arah Maya. Ia sedang minum teh hangat sambil menatap lenggit-lenggit kayu usang di atas. Lo baik-baik saja? Tanyaku. Maya menatapku lama, lalu berkata, aku mimpi buruk semalam. Aku berada di dalam kamar mandi. Lalu mereka muncul, pocong kembar satu di belakangku. Yang satunya di samping. Aku menahan napasku. Lalu mereka bilang apa? Maya menjawab dengan suara serak. Kami ingin pulang, tapi kamu harus bantu kami. Karena kamu bisa melihat kami. Kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menatap matanya. Lo oke-oke aja. Maya menggeleng pelan, tidak sepenuhnya. Setelah bangun, aku lihat bekas sidik jari basah di cermin kamar mandi. Padahal aku belum cuci muka. Aku membuka Al-Quran kecil yang kubawa, menyiramkan air doa ke tangan dan wajah Maya. Lalu kutambahkan di zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya bekas sidik jari itu menghilang. Udara dalam rumah menjadi lebih ringan. Beberapa jam kemudian, kami bertemu Pak Lurah Slamet di balai desa. Ia sedang membaca surat kabar lama. Sorot matanya murung. Kalian sudah ke ruangan itu? Katanya pelan. Aku mengangguk. Ya, kami lihat foto mereka. Surat cinta, bekas kain kafan, tapi kami tidak tahu di mana jasad mereka sekarang. Pak Lurah diam sejenak. Lalu ia berkata, dulu, waktu wabah datang, warga takut sentuh jasad mereka. Jadi jasad itu dibawa ke hutan randu di ujung desa. Dan dibiarkan begitu saja. Aku menatapnya. Lalu kenapa mereka kembali ke desa? Pak Lurah memberiku sebuah peta kecil yang digambar di atas daun kelapa kering. Karena mereka punya janji. Sebelum mati, mereka berjanji akan bertemu lagi di desa ini. Tapi janji itu tidak pernah selesai.
Dan karena itulah, mereka tidak bisa pergi. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu bagaimana caranya agar janji itu selesai? Pak Lurah menatapku lurus. Kamu harus temukan jasad mereka. Bawa pulang, kubur secara layak. Kalau tidak, maka mereka akan terus mencoba masuk ke jiwa kalian. Sore itu, aku dan teman-teman mulai menyusuri hutan randu di ujung desa. Sesuai petunjuk peta dari Pak Lurah. Jalannya sempit, dipenuhi akar kayu besar. Burung tidak berkicau, angin tidak bertiup. Disinilah mereka tinggal, di tempat yang tidak punya nama. Setelah beberapa jam mencari, kami menemukan sebuah lubang kecil di antara akar pohon randu tua. Di sanalah bekas jasad mereka masih tertinggal kain putih, usang dan tulang-tulang kecil yang tersisa. Aku menatapnya lama, lalu kutuangkan air. Doa ke tulang itu, mulai membaca surah Yasin, Yasin, wa Al-Quran, Il-Hakim. Angin bertiup liar, daun-daun berguguran, meskipun tidak ada badai. Dan dari balik kabut, berdirilah pocong kembar itu, menatapku, menunggu. Salah satunya maju selangkah. Wanita muda, matanya berkaca-kaca. Terima kasih kalian datang. Kami tidak bisa pergi sendiri. Kami butuh seseorang yang peduli. Dan kalian adalah penjaga kisah ini. Aku menegakkan badan. Saya akan bawa kalian pulang. Saya janji. Lalu aku lanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Cahaya putih menyembur dari dalam tanah. Bayangan itu mundur. Tapi wanita itu masih menatapku. Kami percaya padamu, Joyo. Karena itu, kami akan ikutmu. Lalu ia menghilang dalam kabut. Kami membawa tulang-tulang itu pulang dengan hati, dengan doa-doa kecil di sepanjang jalan. Saat sampai di penginapan, bau busuk mulai hilang. Tapi dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan pelan. Kami akan kembali besok malam untuk ritual pemakaman baru. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan karena itu, kami akan tetap bersamamu. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, ini baru hari keempat. Dan mereka sudah mulai percaya padaku. Aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Setelah membawa pulang tulang dan kain putih bekas pembungkus jasad sepasang kekasih yang meninggal karena wabah, aku merasa seperti jika mereka mulai percaya padaku. Dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan pelan. Besok, kami akan pulang, tapi kamu harus baca doa sampai habis, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menatap lenggit-lenggit kayu usang di atas. Lalu kutuangkan air doa ke lantai, melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya, udara hangat menyusup masuk. Bau anyir tanah basah menghilang, tapi dari sudut layar handphoneku, ada bekas sidik jari basah, milik mereka, atau mungkin milik diriku sendiri. Beberapa jam kemudian, aku dan teman-teman menuju hutan randu, lagi kali ini, untuk memakamkan sisa jasad mereka secara layak. Maya membawa sesaji kecil. Nia membawa Al-Quran. Denny memimpin rombongan dengan sekop di tangan. Pak, Lurah Slamet sudah menyiapkan sebuah lubang kecil, tempat kami bisa makamkan tulang-tulang itu. Mbah Marno juga datang, membawa lilin dan minyak wangi untuk doa penuntun arwah. Ini bukan cuma pemakaman biasa, katanya serius. Ini adalah ritual terakhir bagi mereka. Dan kalau berhasil, maka mereka bisa pergi. Aku menatap matanya. Kalau gagal, Mbah Marno menjawab, maka mereka akan tinggal dalam jiwa kalian. Dan setiap kali ada wabah atau musibah di desa ini, mereka akan mencoba masuk ke tubuh kalian. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan kamu adalah pengganti terakhir. Aku
menegakkan badan. Saya akan pastikan mereka istirahat. Saya janji. Saat matahari mulai tenggelam, kami mulai memakamkan tulang-tulang itu. Maya meneteskan air mata saat meletakkan kain putih ke dalam liang lahat. Mereka benar-benar ingin pulang, bisiknya pelan. Aku menatapnya. Maka kita bantu mereka. Lalu aku mulai membaca surah Yasin. Ya Asiin, wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup pelan. Daun-daun berguguran, meskipun tidak ada badai. Dan dari balik pepohonan, randu, berdirilah pocong kembar itu. Menatap kami, menunggu. Salah satunya maju, selangkah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Kami percaya pada kalian. Kami percaya pada janji baru. Joyo, kamu bebaskan kami dari ruangan itu. Tapi kami belum selesai. Aku menegakkan badan. Kenapa? Bukankah kami sudah bawa kalian pulang? Pocong wanita itu tersenyum sedih. Kami masih butuh doa. Dizikir penyerahan jiwa. Doa penuntun arwah. Kalau kamu tidak baca sampai habis, maka ikatan itu tidak rusak. Aku menatapnya lurus. Saya akan lanjutkan. Saya punya Allah. Saya punya iman. Lalu aku melanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Cahaya putih menyembur dari dalam tanah. Bayangan hitam mundur. Tapi pocong kembar itu tetap berdiri, menatap kami, menunggu. Setelah semua tulang dimakamkan, Mbah Marno memberiku sebuah batu nisan miniatur. Taruh ini di atas kuburan. Ini simbol bahwa mereka punya tempat pulang. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu kutempatkan di atas liang lahat. Lalu kutambahkan doa penyerahan jiwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, bawalah mereka pulang. Izinkan mereka tenang, karena mereka adalah hamba-Mu juga. Air doa kutuang ke tanah. Dan dari dalam diriku, aku mendengar suara bisikan pelan. Terima kasih Joyo, kamu bebaskan kami dari penantian. Tapi kami juga tidak akan lupa padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, kami akan kembali. Aku menahan napasku. Tidak. Kalian harus pergi. Jangan tinggal dalam diriku. Pocong lelaki itu tersenyum tipis. Kami tidak akan sentuh kamu. Kami hanya ingin kamu tahu satu hal. Kami percaya padamu. Lalu, mereka menghilang. Dalam kabut, kami pulang ke penginapan dengan rasa lega. Tapi entah kenapa, Maya terlihat lebih murung dari biasanya. Lo baik-baik saja? Tanyaku. Ia menatapku prihatin. Aku dengar mereka belang. Mereka percaya padamu. Bahkan lebih daripada kami. Aku menatap matanya. Lalu kenapa mereka tidak ambil lo? Maya menjawab pelan. Karena mereka tahu, kamu yang akan bantu mereka. Dan karena itu, mereka biarkan kami pergi. Aku menegakkan badan. Lalu bagaimana saya bisa aman? Maya memberiku secari kertas. Bacalah ini tiap malam. Itu adalah doa agar mereka tidak terlalu dekat denganmu. Aku menerimanya. Lalu kutatap langit-langit kayu usang di atas. Dan kutambahkan dalam hati. Mereka pergi, tapi bagian dari mereka tinggal dalam diriku. Aku pulang ke penginapan dengan kepala pusing. Setelah memakamkan tulang-tulang dan membacakan doa penuntun arwah, aku pikir semuanya akan selesai. Aku pikir mereka akan pergi begitu saja. Tapi malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di hutan, randu, sendirian. Di sana, pocong kembar itu berdiri di dekat kuburan baru yang kami buat tadi siang. Lelaki muda menatapku. Kami tidak bisa pergi tanpa janji barumu. Wanita di sebelahnya menambahkan, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Kami percaya padamu. Dan karena itu, kami akan tetap mengikutimu. Aku terbangun basah oleh keringat.
Dan dari sudut cermin kamar mandi, aku melihat bekas sidik jari basah di layar handphoneku. Padahal aku tidak menyentuh air, dan aku juga tidak tidur lama. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas, lalu kutuangkan air doa ke lantai, melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai akhirnya bau anyir darah menghilang dan suara bisikan itu berhenti. Beberapa jam kemudian, Maya datang ke kamarku. Ia membawa secari kertas doa dan sebuah lilin kecil. "Lo dengar mereka tadi malam?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya," mereka bilang. "Mereka percaya padaku." Maya menatapku prihatin. "Itu artinya ikatan itu belum rusak. Mereka masih ada dalam dirimu." Aku mengeret-keret otakku. "Kenapa mereka bisa percaya pada saya?" Maya menjawab. "Karena kamu lihat mereka. Kamu baca doa untuk mereka. Dan kamu biarkan mereka tinggal dalam hatimu. Karena itu, kamu adalah salah satu dari mereka." Aku menegakkan badan. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya punya iman. Maya tersenyum sedih. "Ya, tapi kalau mereka sudah percaya padamu, maka mereka akan mencoba masuk perlahan-lahan sampai kamu merasa seperti jika kamu ingin tinggal bersama mereka." Aku menatap matanya. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Siang itu, aku menemui Mbah Marno di bawah pohon randu besar. Ia sedang membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. "Masih dengar mereka?" tanyanya langsung. Aku menghela napas panjang. "Ya." Bahkan setelah ritual pemakaman, mereka masih bicara dalam mimpi saya. Mbah Marno menatapku serius. "Itu artinya mereka sudah menyentuhmu. Dan kalau mereka sudah menyentuh, maka ikatan itu tidak mudah rusak." Aku mengerat-kerat otakku. "Lalu bagaimana caranya agar mereka benar-benar hilang dari diriku?" Mbah Marno memberiku sebuah botol kecil berisi minyak wangi dan daun sirih kering. "Minumlah air yang direndam daun ini dan bacalah doa penyerahan jiwa tiap pagi dan malam. Kalau kamu lakukan itu, maka mereka tidak akan bisa masuk lebih dalam." Aku menerimanya dengan tangan gemetar. "Dan kalau saya gagal?" Mbah Marno menatapku lurus. "Maka kamu akan merasa seperti jika desa ini adalah rumahmu. Dan kamu akan mulai merindukan malam-malam seperti ini." Aku menatap matanya. "Saya harus pulang. Saya punya kuliah. Saya punya keluarga." Mbah Marno tersenyum tipis. "Tapi kalau mereka sudah percaya padamu, maka kamu tidak akan sepenuhnya aman, bahkan di kota." Beberapa saat kemudian, aku bertemu Pak Lurah Slamet di balai desa. "Bagaimana? Mereka pergi?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. "Belum sepenuhnya. Mereka masih datang dalam mimpi. Masih bicara dalam hati." Pak Lurah menatapku lama. Lalu ia berkata, "Ada cara terakhir. Kamu harus baca doa penutup di makam mereka. Dengan tulus, dengan keyakinan. Kalau kamu baca sampai habis, maka ikatan itu akan rusak. Tapi kalau kamu ragu, maka kamu akan menjadi milik mereka." Aku menatap matanya. "Dan kalau saya berhasil?" Pak Lurah menjawab. "Maka mereka akan pergi, dan kamu bisa pulang. Tapi ingat satu hal. Kalau kamu pernah menjadi penjaga kisah ini, maka kamu tidak akan bisa lupa." Aku menahan napasku. Lalu kutambahkan dalam hati, "Ini hari ke-6, dan mereka semakin dekat dengan saya. Aku tidak bisa tinggal diam setelah bermimpi buruk dan melihat bekas sidik jari basah di layar handphoneku lagi. Aku tahu bahwa mereka belum sepenuhnya pergi. Dan kalau mereka masih percaya padaku, maka ikatannya belum selesai." Pagi itu, aku memutuskan untuk kembali ke kuburan sederhana di hutan randu, tempat kami memakamkan tuling-tuling
dan kain putih, bekas pembungkus jasad pocong kembar. Eiji menemaniku. Maya ingin ikut, tapi ia merasa seperti jika tubuhnya akan lemah kalau terlalu dekat dengan makam itu. Lo yakin? Tanya Aji saat kami sampai di lokasi. Aku mengangguk. Ya. Saya harus pastikan mereka benar-benar pulang. Aku membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa. Lalu kutuangkan air doa ke atas tanah. Mulai membaca surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu, Alama Al-Quran. Angin bertiup pelan dari arah barat. Daun-daun berguguran, meskipun langit cerah, dan dari balik kabut tipis. Berdirilah, pocong kembar itu, menatapku. Tidak marah. Hanya sedih. Salah satunya maju selangkah. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Kamu sudah bawa kami pulang. Kamu bacakan doa. Kamu letakkan batu nisan. Tapi kamu juga tidak biarkan kami hilang begitu saja. Aku menegakkan badan. Saya hanya ingin kalian tenang. Saya tidak ingin kalian terus mencari pengganti. Pocong wanita itu tersenyum tipis. Kami tidak akan ambil jiwa manusia lagi. Kami hanya ingin ada yang peduli pada kami. Dan kamu, Joyo, kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menatapnya lurus. Saya bukan bagian dari dunia kalian. Saya cuma membantu. Lalu aku lanjutkan zikirku. Wallahu akbar laula wala quwwata bata ijabija. Cepat-cepat, pelan-pelan, sampai akhirnya bayangan itu mulai menghilang dalam cahaya putih. Tapi sebelum lenyap, mereka berbisik satu hal. Kami tidak akan lupa padamu. Kalau suatu hari nanti ada yang tersesat, maka kami akan datang padamu. Lalu, mereka menghilang. Beberapa jam kemudian, aku pulang ke penginapan. Maya menyambutku di depan pintu. Bagaimana? Mereka pergi? Aku menghela napas panjang. Mereka pergi dari desa. Tapi entah kenapa, saya masih bisa dengar mereka dalam hati, dalam pikiran. Maya menatapku prihatin. Itu artinya, mereka masih tinggal dalam dirimu. Aku meneguk, ludah. Jadi, apa saya harus kembali ke sini setiap tahun? Maya menjawab pelan. Kalau kamu menjadi penjaga kisah ini, maka kamu tidak akan bisa lari darinya. Karena, kalau mereka percaya padamu, maka kamu adalah milik mereka. Aku menatap matanya. Saya, manusia. Saya punya Allah. Saya punya iman. Maya tersenyum sedih. Tapi mereka juga dulu manusia, dan mereka juga punya janji. Siang itu, aku menemui Mbah Marno di rumahnya. Ia sedang duduk di bawah pohon randu besar, memetik daun sirih satu persatu. Kamu berhasil membawa mereka pulang, katanya pelan. Aku duduk di seberangnya, tapi mereka masih bicara dalam diriku, masih muncul dalam mimpi. Mbah Marno menatapku serius. Itu karena ikatan gaib tidak sepenuhnya rusak. Kamu sudah bantu mereka istirahat, tapi mereka juga sudah menyentuhmu. Aku mengeret-keret otakku. Lalu bagaimana caranya agar mereka tidak terus mengikutiku? Mbah Marno memberiku sebuah botol kecil berisi air zam-zam dan secari kertas bertuliskan mantra dalam bahasa Arab campur Jawa kuno. Bacalah ini tiap kali kamu merasa mereka dekat. Ini adalah doa penyerahan jiwa, agar mereka tidak masuk lebih dalam. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu, kalau saya tidak baca doa ini, Mbah Marno menatapku lurus, maka kamu akan mulai merasa seperti jika kamu ingin tinggal di sini, di desa ini, di hutan itu, bersama mereka. Aku menahan napasku. Lalu bagaimana saya bisa pulang ke Jogja? Mbah Marno tersenyum tipis. Kamu bisa pulang, tapi jiwamu akan tetap di sini. Selama kamu hidup, kamu akan terus dipanggil. Sore itu, aku duduk di ruang tengah bersama teman-temanku. Nia sedang mengetik laporan KKN. Denny sedang membersihkan tenda. Ada apa? Lo kelihatan murung, kata Denny.
Aku menatap matanya. Mereka pergi dari desa, tapi mereka masih tinggal dalam diriku. Nia menoleh cepat. Lo masih dengar mereka? Aku mengangguk. Iya. Mereka bilang, mereka percaya padaku. Karena itu, mereka akan terus mencariku. Dini menepuk bahuku. Lalu apa yang harus lo lakukan? Aku membuka botol air zam-zam dari Mbah Marno. Minum ini, baca doa, dan jangan biarkan mereka sentuh hati saya. Lalu kutambahkan dalam hati, saya harus pulang. Tapi entah kenapa, saya merasa seperti jika mereka tidak benar-benar melepaskan saya. Aku pulang ke Jogja dengan kepala pusing, dan jantung yang berdebar tidak menentu pas dari Sragen ke kota terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi bukan karena jarak. Ini karena mereka masih ada dalam diriku. Dari sudut mataku, aku melihat bekas bayangan putih di cermin belakang bus, menyelinap di antara kursi, mengikutiku pulang. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Maya menyusulku beberapa jam kemudian. Lo baik-baik saja? Tanyanya prihatin. Aku menghela napas panjang. Iya, tapi mereka belum sepenuhnya pergi. Maya menatapku lama. Mereka masih bicara dalam hatimu? Aku mengangguk pelan. Ya, dan entah kenapa, saya merasa seperti jika bagian dari mereka tinggal dalam jiwa saya. Maya menepuk bahuku. Kalau begitu, tolong jagalah diri baik-baik. Jangan biarkan mereka sentuh hatimu lagi. Karena kalau mereka berhasil masuk, maka kamu akan menjadi seperti mereka. Beberapa hari setelah pulang, aku mulai menulis artikel tentang pengalaman KKN kami. Aku ingin semua orang tahu bahwa pocong kembar itu bukan hantu biasa. Mereka adalah roh yang tersesat akibat janji lama yang tidak diselesaikan. Dan mungkin aku adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa melawan mereka tanpa takut. Lalu suatu malam, aku bermimpi buruk lagi. Aku berada di dalam ruangan terlarang di penginapan desa. Di sana, banyak surat cinta usang berserakan di lantai. Dan dari balik meja kayu lapuk, berdirilah pocong wanita. Ia menatapku, tersenyum sedih. Kami sudah istirahat, tapi kami juga tidak akan lupa padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan selama kamu hidup, kami akan mencarimu. Aku menegakkan badan dalam mimpi. Saya manusia, saya punya Allah, saya punya iman, saya harus pulang. Pocong itu tersenyum tipis. Kamu sudah pulang. Kamu hanya belum sadar karena kamu adalah milik kami. Lalu ia menghilang dalam kabut. Esok paginya, aku terbangun dengan napas tersengal. Aku menatap cermin kamar mandi. Refleksiku tampak normal. Tapi di sudut layar handphoneku, ada bekas sidik jari basah milik mereka. Atau mungkin milik diriku sendiri. Aku menatap lenggit-lenggit kamar. Lalu kutuangkan air doa ke lantai. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sabat-sabat, sampai akhirnya udara hangat menyusup masuk. Bekas sidik jari itu lenyap, tapi dari dalam diriku sendiri, aku masih mendengar suara bisikan pelan. Kami percaya padamu, karena itu kami akan kembali selama kamu hidup. Kami tidak benar-benar hilang, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menahan napasku. Aku tahu sekarang, aku bukan cuma mahasiswa KKN. Aku bukan cuma wartawan yang menulis cerita mistis. Aku adalah penjaga kisah mereka yang tersesat. Dan entah sampai kapan, aku harus terus melawan mereka, agar mereka tidak ambil pengganti.